Ya, baik. Ya, baik, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, saudara senang beribadah hari ini ya. Coba salami kiri kanan bilang, saya senang melihatmu, saya senang beribadah hari ini. Ya, ya, senang ya. Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini tanggal 23 Agustus. Ya, minggu lalu kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dan saya merayakannya di kota yang lain. Dan ya, kita bersyukur saya melihat video bagaimana Bapak Ibu Saudara menikmati perayaan 17 Agustus kemarin. Luar biasa ya. Ya, pertandingan sukacita dan puji Tuhan juga. Hari Minggu kemarin gereja ini dipercaya Tuhan untuk boleh berbagi berkat. Kita aksi sosial, berbagi makanan kepada berapa ratus? Kemarin? 200 berapa? 100 berapa? 210 kemarin nasi kotak makan siang kita bagikan kepada orang-orang berkekurangan di kota ini. Tepuk tangan buat Tuhan dulu ya. Sama-sama bilang Saudara, kita lakukan itu bukan karena kita berkelebihan, tapi karena itu perintah Yesus. Satu kali Yesus berbicara dalam Matius pasal 25, dia berkata seperti ini kepada orang-orang Farisi waktu itu. Waktu aku telanjang, kamu enggak memberi aku makanan. Pakaian. Waktu lapar, aku lapar, kamu tidak beri aku makanan. Waktu aku dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Lalu orang-orang itu berkata, kapan kami lihat engkau lapar? Kapan kami lihat engkau telanjang? Kapan kami lihat engkau dalam penjara? Lalu Yesus berkata, orang-orang yang kamu lihat di sekelilingmu yang lapar, yang terpenjara tidak punya pakaian, itu adalah aku. Jadi kalau kamu lakukan itu kepada orang yang paling hina, maka engkau sedang melakukannya untukku. Jadi kita semuanya berusaha dengan apa yang kita beri. Jumlah kotak yang kita beri itu melambangkan isi hati kita, gitu ya. Bukan isi dompet kita, karena isi dompet kita lebih banyak pasti. Tapi jumlah kotak yang kita beri itu melambangkan isi hati kita. Kita terus belajar memberi itu untuk melambangkan isi hati kita, bukan isi uang kita. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah berkekurangan. Tuhan selalu berkecukupan dan Tuhan memberikan berkat bagi setiap kita. Dan tahukah saudara, semua makanan yang kita berikan itu adalah berkat istimewa bagi orang yang menerimanya. Amin. Karena mereka menerimanya bukan karena dari sisa-sisa. Mereka itu mendapat MBG, makan bersama GKKD, ya, atau misi bersama gereja. Nah, itu gereja kita bermisi, yaitu dengan semua keterbatasan yang ada, kita berusaha untuk menolong mereka. Kita akan terus kembangkan ini, hati yang memberi. Katakan hati yang memberi. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi ketika kita berani menempatkan harta kita kepada Tuhan, memberi kepada orang berkekurangan, sebenarnya kita sedang menunjukkan hati berbelas kasihan kepada mereka. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebuah tema yang mungkin menggoncangkan saudara, dan bagi saya ini menarik. Karena saya bertobat dari dosa ini, yaitu kesombongan. Sama-sama bilang kesombongan. Dan saudara tahu kenapa harus bahas kesombongan? Bulan ini adalah bulan terakhir kita belajar tentang Raja Wali. Masih ingat ya? Sepanjang tahun ini kita belajar tema firman Tuhan itu menjadi seperti Kristus. Dan kita lihat bagaimana di Yehezkiel kita belajar ketika memandang Allah. Allah itu dikelilingi oleh 4 makhluk yang kita belajar sama-sama. Yang pertama lembu, ya kita sudah belajar ini. Yang kedua itu kita belajar dengan apa? Singa, lalu kita belajar tentang Raja Wali, yang terakhir akan kita belajar tentang anak manusia. Ini gambaran 4 wajah Allah yang kita bisa belajar tentang karakter Allah. Dan bulan lalu sampai bulan ini kita belajar tentang apa? Raja Wali. Sama-sama bilang Raja Wali. Kita sudah belajar tentang burung Raja Wali adalah burung yang perkasa.
Dia itu raja di angkasa, singa raja di daratan. Raja wali binatang yang kuat luar biasa, kecepatannya luar biasa. Kita belajar. Bahkan minggu lalu Pak Leo berkhotbah bagaimana burung raja wali itu menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi. Gambaran untuk dia tidak bisa diganggu oleh predator musuh yang lain. Tapi tempat yang tinggi juga adalah gambaran tentang kita berjumpa dengan Tuhan. Alkitab selalu berkata tempat tinggi itu adalah berjumpa dengan Tuhan. Jadi kita belajar bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu seperti sarang kita. Sarang itu tempat di mana kita istirahat. Sarang itu tempat di mana kita mendapatkan kekuatan baru. Sarang itu tempat di mana kita bisa aman, bisa tenang, bisa kenyang. Jadi hanya di hadirat Tuhan kita bisa aman. Katakan amin. Hanya di hadirat Tuhan kita bisa mendapat kekuatan. Hanya di hadirat Tuhan kita bisa menemukan yang namanya ketenangan, kekuatan yang baru. Itu sebabnya. Nah, tetapi saudara harus belajar juga dalam 2 minggu terakhir ini. Kita akan belajar ada juga hal yang negatif yang bisa terjadi bagi seekor Raja Wali. Yang kita pelajari hari ini adalah kesombongan. Why? Kenapa? Karena dengar baik-baik, semua yang baik dalam diri kita, semua kemampuan, semua kelebihan yang ada, itu bisa berubah menjadi kesombongan bagi seseorang. Betul? Saudara pernah lihat itu, pernah mendengar, bahkan mungkin kita familiar karena itu diri kita sendiri. Ya, kita diri sendiri. Oke, kita ambil dari hal yang sederhana. Waktu SD, saya sangat yakin di seluruh Indonesia ini kita pelajari. Ada perlombaan antara yang cepat dan yang lambat. Yaitu antara siapa? Kelinci dan kura-kura. Kalau lomba lari siapa yang menang? Kelinci, cepat, betul ya? Bahkan kadang-kadang harimau pun nggak bisa nangkap dia. Saking kencangnya. Begitu loh. Tetapi kita tahu, pemenangnya siapa? Tupai pemenangnya, bukan? Pemenangnya siapa? Kura-kura, saudara ya. Jadi jangan kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu ya. Pemenangnya siapa? Kura-kura. Apa yang membuat kelinci yang begitu kencang itu menjadi kalah? Karena dia sombong, saudara. Sombong. Nah, Raja Wali ini yang kita pelajari hari ini adalah Raja Wali adalah burung yang punya segala macam kehebatan, kemampuan. Namun kita tahu semua kehebatan, kemampuan itu bisa membuat dia menjadi sombong. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama supaya sindrom ini tidak terjadi pada kita. Kesombongan itu. Karena apa? Mari kita buka sama-sama. Di dalam firman Tuhan dulu, di kitab Amsal. Ini menarik sekali apa yang Amsal katakan tentang kesombongan. Kita baca dulu. Amsal 16 mulai dari ayat yang kelima ya. Amsal 16 ayat yang kelima. Sombong, tinggi hati, angkuh itu semua mirip 11-12 ya. Ada di layar, saudara boleh baca juga. Kita baca sama-sama dulu. 1, 2, 3. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Lihat. Orang yang tinggi hati, yang sombong itu apa? Kekejian bagi Tuhan. Artinya Tuhan benci dengan orang yang sombong. Coba bilang kiri kanan, Tuhan benci dengan orang sombong. Tanya, kamu mau dibenci Tuhan tidak? Tidak mau. Jadi kalau tidak mau dibenci Tuhan, jadi jangan apa? Jangan sombong, saudara. Oke ya, kita semua ini sama-sama orang sombong. Ya, kita sama-sama orang sombong. Turun lagi di ayat 18-nya. Coba lihat. Kan ini ayat 5. Sekarang Amsal 16 ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kecongkakan mendahului apa? Kehancuran. Terus tinggi hati mendahului apa? Kejatuhan. Siapa di sini mau hancur? Angkat tangan. Nggak ada yang mau. Oke deh. Sekarang di sini. Siapa di sini mau jatuh? Nggak ada yang mau. Kenapa nggak ada yang mau? Oke, berarti semua itu negatif, tidak baik, betul? Ingat baik-baik. Saat kita mulai sombong, yang namanya pintu kehancuran apa? Terbuka. Dan ketika kita meneruskannya, kita akan apa? Jatuh. Saudara dengar baik-baik. Tuhan benci dengan orang yang sombong. Tuhan tidak suka dengan orang yang tinggi hati dan congkak. Karena apa? Karena Tuhan tahu. Kalau orang tinggi hati, sombong, dan congkak, ujungnya apa? Hancur. Ujungnya apa? Jatuh sampai hancur, saudara.
Jadi ingat baik-baik, Tuhan tahu itu, Tuhan tahu. Itu sebabnya dia tidak mau. Saudara tahukah kapan kesombongan itu pertama kali datang di muka bumi secara khusus kepada manusia? Kesombongan itu adalah salah satu dosa tertua di muka bumi. Dosa tertua di muka bumi. Ya, siapa di sini yang paling tua, saudara? Ya, lihat kiri kanan. Ya, pasti bukan Marta yang paling tua. Gitu loh ya. Ada Maria di sini atau Veronica? Kau kenal Veronica? Nah, saudara dengar baik-baik. Dosa kesombongan adalah salah satu dosa apa? Tertua di muka bumi. Dosa kesombongan ini kalau saudara lihat sudah dimulai di dalam Kejadian pasal 3. Saat Allah, Kejadian pasal 2, menciptakan manusia dan menempatkan manusia itu di sebuah taman. Namanya taman apa? Eden. Dan di taman Eden itu Tuhan membuat sebuah pohon, namanya pohon pengetahuan antara yang baik dan yang jahat. Ada lagi satu buah pohon, pohon kehidupan. Lalu Allah berfirman kepada manusia, jangan kamu makan pohon ini, buah dari pohon ini. Karena kalau kamu makan, kamu akan apa? Mati. Lalu satu hari Hawa jalan-jalan di taman, dia tidak pergi ibadah minggu. Makanya dia pergi jalan-jalan di taman, dia tidak ibadah minggu sehingga dia digoda sama si jahat. Apa yang terjadi? Iblis bilang apa coba? Kalau engkau makan, lihat buah itu, betul? Dia bilang apa? Menarik dalam pandangan, sedap kalau dimakan. Dan buah itu, kalau engkau makan, kamu tidak akan mati. Dia akan memberi pengertian. Lalu dia bilang apa? Engkau akan menjadi sama seperti Allah. Dia pikir aku ciptaan. Dan dia lihat Allah penuh kuasa, sanggup menciptakan alam semesta, pohon, binatang, semua dia sanggup. Tiba-tiba iblis bisikan yang namanya dosa kesombongan itu. Engkau akan menjadi sama seperti Allah. Wah! Karena apa? Kalau saudara baca di Yesaya 14, di Yesaya 14 itu seperti dikatakan bintang fajar yang diterjemahkan dengan naga tua, iblis tua, itu yang dikatakan dengan Lucifer. Engkau telah jatuh karena apa? Karena kesombonganmu. Iblis itu bilang apa? Aku mau naik ke tempat tinggi. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak bersemayam dengan yang maha tinggi. Aku ingin menguasai bangsa-bangsa dari tempat maha tinggi. Jadi kesombongannya, dia mau seperti Allah. Dan iblis bisikkan itu kepada Hawa. Dan Hawa dengan polosnya bilang, Sejak itu Hawa ambil yang namanya buah pengetahuan itu. Dan pengetahuan itu menuntun dia itu dalam dosa. Dan hancur sampai hari ini. Supaya saudara tahu, kita akan kuliti. Sama-sama bilang, kuliti. Kita akan kupas bagaimana kesombongan ini masuk dalam diri manusia. Serendah hati apapun kita. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, saya nggak punya kepintaran untuk saya sombongkan. Saya nggak punya kekayaan untuk saya sombongkan. Saya nggak punya wajah yang ganteng dan cantik untuk saya sombongkan. Dengar, kekuranganmu pun bisa jadi kesombonganmu. Mindermu pun bisa menjadi kesombonganmu. Rasa malu, tertekan, tertolakmu pun bisa jadi kesombonganmu. Kesombongan itu adalah segala sesuatu di dalam Alkitab disimpulkan ketika manusia membuat standar itu adalah dirinya, bukan Tuhan yang menjadi standarnya. Ketika manusia membuat standarnya bukanlah Tuhan tapi dirinya, itulah yang namanya sindrom kesombongan, menguasai pikiran hati manusia. Aku nggak bisa buat apa-apa. Lihat yang terjadi. Bagaimana 3 orang menerima 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Apa yang terjadi? Yang 2 dan 5 talenta ini, mereka kerja dengan baik. Mereka ubah itu talenta menjadi 4 dan menjadi apa? 10. Yang 1 talenta bilang apa? Tuhan, aku nggak bisa bikin apa-apa. Tuhan bilang apa? Kau jahat. Tuhan bilang kau jahat. Kau sombong. Karena apa? Dia bilang aku gak bisa bikin apa-apa. Tuhan kasih kau kemampuan tapi kau tidak olah. Tuhan kasih kau kesempatan tapi kau gak gunakan. Itu sombong. Membuat dirinya menjadi standar, bukan kehendak Tuhan. Saudara, kita lihat sama-sama. Yuk kita mundur. Kita ambil dari sebuah kitab-kitab Obadja. Obadja ini satu kitab dalam Alkitab hanya 21 ayat.
Tetapi nubuatan yang disampaikan oleh Obadja ini relevan sampai hari ini. Berlaku sampai hari ini. Itu sebabnya kita harus belajar sama-sama. Mulai Obadja pasal 1. Sama-sama bilang, Obadja. Siapa ini Obadja? Obadja ini nabi paling kuat. Obadja. Jadi kalau ada permainan games dalam Alkitab, siapa yang paling nabi yang paling kuat? Namanya siapa? Obadja. Ya, itu hanya candaan. Obadja artinya, saudara, Obadiah itu artinya adalah pelayan Tuhan. Sama-sama katakan pelayan Tuhan. Saudara, Obadja ini hidup dalam zaman bangsa Israel sedang dibuang di Babilonia. Kenapa dibuang ke Babilonia? Bangsa pilihan yang disayangi Tuhan ini dibuang karena mereka tidak menyembah Allah. Mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka mengganti Tuhan dengan buatan tangan manusia. Dan Allah tegur mereka, nggak mau berubah. Akhirnya dikasih bangsa lain, Babilonia, menangkap mereka, menjara kampung halaman mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Israel dan membawa mereka ke Babilonia. Dan disitulah mereka akhirnya ngerti bahwa kami sudah salah, kami membutuhkan Tuhan. Obadja pada waktu itu dipakai Tuhan untuk menegur mereka. Dan ini dikatakan nubuat tentang Edom. Siapa Edom ini? Edom ini anaknya daripada Esau. Esau itu tahu ya, Esau itu saudaranya siapa? Yakub. Nah, bapaknya siapa? Ishak. Jadi Ishak itu melahirkan anak namanya Yakub dan Esau. Esau ini, saudara, adalah orang yang dikatakan merah, berambut dan merah, gitu loh ya. Dia lahir rambutnya banyak dan kulitnya kemerahan. Edom ini juga identik dengan merah. Esau dengan merah, kulitnya banyak, panjang bulunya, terus dia kulitnya merah. Dia juga dosanya jatuh dengan kacang merah, saudara ya. Dia sombong. Waktu dia sebagai anak tertua, dia bilang begini, hei kau anak tertua, engkau akan mewarisi yang namanya panggilan Tuhan, engkau akan mewarisi nubuatan tentang Tuhan. Tapi dia sombong karena dia anak tertua. Dia sombong dan dia jual hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah, saudara. Nah, keturunan daripada Esau adalah Edom. Edom itu artinya adalah pegunungan tanah merah. Dan saudara, saya bersama dengan istri sudah pernah melihat tanah Edom. Edom itu, saudara, betul seperti padang gurun yang tanahnya merah kelihatannya. Jauh kelihatan. Dan saudara, hari ini Edom itu adalah sebuah kota dengan pusatnya Petra. Aduh. Mama bisa kirimkan video Papa di Petra kepada media supaya mereka lihat. Ya, jadi kalau saudara lihat ada sebuah kota namanya Petra di antara batu-batu warna merah dan disitulah yang namanya kota daripada Edom ini. Dan lihat kesombongan Edom. Kesombongan Edom. Kita baca dulu ya sambil videonya dipersiapkan. Nanti kita akan dapat live dari sana ya. Ya, kita lihat tuh. Obadja 1. Penglihatan Obadja, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Satu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya, aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Ayat 3. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Yang engkau yang tinggi di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Nah, ini kesombongan Edom yang pertama. Karena memang kampung mereka, kota mereka dibangun di atas gunung-gunung, di atas bukit-bukit batu. Sehingga tidak mudah untuk sampai ke sana. Tidak mudah untuk musuh datang ke sana. Tidak mudah musuh untuk mengalahkan mereka. Makanya dia bilang, siapa yang bisa menurunkan aku ke bumi? Karena mereka di atas. Itu loh saudara ya. Karena mereka di atas. Jadi kesombongan yang pertama adalah berbicara tentang posisi. Katakan posisi. Kadang-kadang orang ketika dia sudah naik jadi pemimpin kah, jadi direktur kah, jadi manajer kah, jadi ketua asrama kah, ketua alumni kah, atau ketuaan apalah dia. Dia menjadi sombong. Betul.
Saudara pernah lihat orang ketika di posisinya naik menjadi sombong? Betul? Ada di sini orang seperti itu? Ketika posisinya naik dia jadi sombong? Ada tidak? Coba lihat kiri kanan. Ada? Di sini tidak ada. Tapi di sana sini banyak mungkin ya. Kita lihat itu. Ada orang ketika posisinya naik, betul? Waktu di bawah, rajin ibadah, bantu orang, banyak berdoa, dan semuanya. Ketika sudah di atas, jadi apa? Sombong, tidak ingat lagi orang yang di bawah, tidak ingat Tuhan. Dia bilang apa? Siapa bisa menurunkan aku? Edom bilang begitu. Siapa bisa menurunkan aku? Ayat 4 kita baca. Baca 1 ayat 4 dikatakan. Sekalipun engkau terbang apa? Tinggi seperti apa? Burung Raja Wali. Nah itu lihat ya. Burung Raja Wali itu terbang tinggi. Ada badai pun dia bisa lawan. Semua burung yang lain mundur kalau ada badai. Raja Wali gas. Dia bilang. Dia masuk ke dalam tengah badai itu dan terbang tinggi. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun apa? Sarangmu di antara apa? Bintang-bintang. Minggu lalu Pak Leo khotbahkan tentang sarangnya di tempat yang tinggi. Di sana dikatakan apa? Dari sana pun aku akan apa? Menurunkan engkau. Demikian firman Tuhan. Lihat, Tuhan menurunkan orang-orang yang sombong. Dengar baik-baik. Ketika kita membuat diri kita menjadi standar ukuran. Aku sudah di tempat yang maha tinggi. Sarangku di tempat tinggi. Tidak ada yang bisa menurunkan aku. Tuhan turunkan saudara. Betul. Bang Leo, kami pernah melayani seorang teman tentara. Jadi saya layani di sini. Dan dia pindah ke Papua. Dan waktu itu Bang Leo ada di sana. Tentara ini posisinya luar biasa. Karena waktu saya masuk ke satuan, saya sebut namanya langsung saya diangkat dituntun pergi ke rumahnya. Sampai di tempatnya saya baru tahu posisinya apa. Ngobrol lah. Taktuk, ngobrol. Ternyata dia sama kayak saya. Orang sombong juga. Tapi orang sombong ini sudah dipukul Tuhan, sudah bertobat. Saya orang sombong yang dipukul Tuhan. Jadi saya udah alami itu tadi, Amsal 16 itu. Kesombongan mendahului apa? Kehancuran. Saya udah ngalami kehancuran, kesombongan. Makanya saya mengkhotbahkan ini sukacita. Teman ini apa yang terjadi? Dengan posisinya dan semuanya. Kita ngobrol, dia Kristen. Dan saya ngomong, tapi dia masih terus dengan semua kesombongan posisi jabatannya. Dan dia ditempatkan di sebuah tempat di Papua. Udah ketemu dengan Bang Leo, ngobrol dan semuanya. Bang Leo sempat bilang, dia sempat tegur kawan ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia tidak mau. Saudara tahu apa yang negur dia? Yang tegur dia malaria sampai dia meninggal. Pak Pendeta ini kasih takut-takut kita. Betul saudara, karena itu ayat firman Tuhan. Kesombongan mendahului apa? Kehancuran dan kejatuhan. Saudara dengar baik-baik. Apakah Tuhan jahat? Tidak, Tuhan tidak jahat. Saya coba merenung, kenapa Tuhan izinkan malaria membunuh dia? Dia sehat, dia kuat. Karena apa? Orang seperti ini, orang sombong, sudah ditegur, diingatkan, nggak mau berhenti. Kalau dia terus, kehancurannya lebih besar. Kejatuhannya lebih besar, bahkan bisa menyeret orang lain. Itu sebabnya Tuhan stop. Bahasanya itu itu seperti apa? Diamputasi. Sama-sama bilang diamputasi. Tahu nggak diamputasi itu apa? Seperti dipotong saudara, dibuang. Karena kalau tidak, seluruh tubuhnya akan busuk. Itu loh. Ya. Nah, kita lihat sama-sama. Kesombongan yang namanya Edom. Yang pertama apa? Yaitu mereka punya apa? Tempat yang tinggi dari liang-liang batu. Gitu ya. Sudah ada videonya? Sudah ada videonya? Sudah. Oke, boleh diputarkan supaya saudara-saudara lihat bagaimana gunung batu itu, bagaimana kota mereka. Ya. Kita coba lihat. Karena selanjutnya nanti kita akan belajar apa kesombongan Edom ini? Ya.
Mereka ada di sebuah Edom, itu ibu kotanya itu Petra. Ya, saudara boleh klik Google, Petra itu sebuah kota tua, kota batu. Ya. Dan untuk sampai ke sana jalannya, celahnya, selapnya. Ya. Oke. Baik. Nah, kita sudah sekitar 1 kilo lebih dari kota tua Petra dan batu-batu di belakang sana. Di sanalah tempat di mana Petra itu tersebut. Nah, ini kota-kotanya di atas sana. Video yang ada gereja tua Petra itu ada. Ah, itulah kotanya, lihat ya, di batu-batu itu, saudara. Oke. Yang di bawah ini pakai kacamata itu orang sombong itu, saudara ya. Ya, gagah dia memang. Itulah sombong sekali dia, saudara ya. Itu loh, nggak ada orang lain situ. Oke, stop aja videonya. Nanti ada video satu lagi yang gereja Petra itu. Oke ya. Coba sambil mereka temukan, kita lihat apa yang mereka sombongkan. Tadi ayat yang 3 itu, kesombongan mereka apa? Mereka ada di tempat yang tinggi. Kita baca lagi di ayat yang ke-8. Kita lompat turun ke bawah. Kita baca ayat 8. Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menyelenyapkan orang-orang apa? Bijaksana dari Edom. Coba ya, lanjut. Dan pengertian dari pegunungan Esau. Coba lihat ya. Jadi, yang kedua yang bisa membuat seseorang itu sombong, yaitu apa? Kebijaksanaan, pengertian, pintar. Saya tidak perlu diajar oleh orang lain lagi. Gitu loh. Saya tidak perlu diajar orang lain lagi. Gitu. Saya tidak perlu sekolah. Ada podcastnya Dr. Tirta, kemarin saya sama-sama nonton. Orang ini ya dibilang apa? Saya tidak butuh sekolah. Hah? Kamu tidak butuh sekolah? Iya. Dia kuliah di luar negeri, lalu dia bilang drop out. Saya tidak butuh sekolah. Lalu Dr. Tirta bilang apa? Dari mana kamu tahu kamu tidak butuh sekolah kalau kamu tidak sekolah dulu? Dia mulai bingung. Saya lebih banyak belajar di luar sekolah dibanding dalam sekolah. Dari mana kamu tahu bahwa kamu bisa belajar lebih banyak di luar sekolah kalau kamu tidak di sekolah dulu? Faham maksudnya? Ada bilang kan, saya lebih banyak belajar di luar daripada gereja. Kau pernah bergereja tidak? Kalau kau tidak pernah bergereja, dari mana kau tahu bahwa kau lebih banyak belajar lebih daripada gereja? Faham maksudnya? Artinya apa? Contoh gini ya. Di sini banyak yang kuliah. Kuliah angkat tangan dulu, yang kuliah angkat tangan. Oh, oke, turunkan tangan. Saudara yang kuliah pasti lebih pintar dari SD, betul? Betul atau betul? Betul, karena apa? Saudara kan pernah SD. Jadi kau tahu, oh SD itu begini, kuliah ini begini. Tapi coba kau nggak pernah SD. Lalu kau bilang, saya lebih pintar dari SD. Emang kau tahu SD itu apa? SD itu bukan sekolah dasar, sampai di sini. Sudahlah, gitu loh. Saudara paham maksudnya apa? Orang yang berpengertian, orang yang pintar itu bisa sombong. Betul. Coba lihat kiri kananmu ya. Kira-kira ini orang sombong tidak ini ya? Ya. Yang IPK-nya, 3, bukan hanya cum laude, tapi ke laut, saudara. Betul? Sombong, ya. Karena kepintaran. Hati-hati, kepintaran bisa bikin orang sombong. Lanjut ayat 9. Juga apa? Para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun supaya semua orang di pergunungan Esau lenyap apa? Terbunuh. Jadi lihat, pahlawan saudara. Pahlawan yang kita punya, itu bisa bikin kita sombong. Suatu hari Raja Daud, ketika dia menjadi raja, dia sudah pintar, dia sombong, karena semua peperangan dia pergi dan dia menang. Semua peperangan, saya menang. Tidak ada bangsa yang bisa lawan saya, katanya. Saya menang. Tiba-tiba satu hari bangun yang namanya Raja Daud.
Dia panggil yang namanya panglimanya. Dia panggil. Coba hitung dulu berapa jumlah tentara kita. Loh. Dibilang, Tuanku Raja, engkau tahu kan jumlah tentara kita berapa? Oh, pokoknya hitung dulu. Aduh. Terus panglimanya bilang, Tuanku Raja, seingat saya di Alkitab itu, kalau kita membanggakan kuda, membanggakan tentara kita, itu berdosa di hadapan Tuhan. Hitung dulu. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Dihitung, saudara. Dan ketika dihitung, Tuhan bilang apa? Daud! Kau orang sombong. Dan karena dosa kesombongan Daud, ada 3 hukuman besar. Kau harus pilih dari 3 dosa ini. Hukuman ini. Oh Tuhan, 1 hukuman pun sudah susah, apalagi 3, saudara. Saudara dengar baik-baik. Kesombongan mendahului kehancuran. Kesombongan mendahului kejatuhan. Itu sebabnya saudara, ini menarik sekali. Ada orang sombong yang kita pelajari selanjutnya. Masih ada hubungannya dengan Raja Wali. Kita coba lihat sama-sama. Daniel pasal 4. Apakah videonya sudah? Bisa diputar sebelum kita pindah ke Daniel? Saya tiba-tiba teringat video ini, makanya saya minta, saudara ya. Bisa videonya? Oke, kalau belum bisa, kita pindah ke Daniel dulu. Daniel pasal 4. Judulnya Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nebukadnezar meninggikan diri dan dia direndahkan. Coba ya, Nebukadnezar. Saudara, saya tidak akan jelaskan panjang, tapi saya ajak kita membaca supaya kita mengerti. Mulai dari ayat 1, perlahan-lahan saja, lihat. Daniel 4 ayat 1. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Ya, betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan kekal dan pemerintahannya turun-temurun. 4. Aku, disebut namanya siapa? Nebukadnezar, diam di dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat apa? Mimpi yang mengejutkan aku. Siapa di sini pernah mimpi ya? Dan hayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Mimpinya menggelisahkan. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Ayat 7. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli apa? Nujum, datang menghadap aku, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi apa? Mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang namanya siapa? Belsasar menurut nama dewaku. Coba lihat. Makanya namanya selalu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tidak mau pakai nama Belsasar, karena Belsasar itu nama apa? Dewa. Yang pernah dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Jadi Nebukadnezar menganggap bahwa Daniel ini dihinggapi para dewa sehingga dia berhikmat. 9. Hai Belsasar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus dan bahwa tidak ada rasa rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang apa? Pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit. Dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Wow, lihat ini ya. Pohon itu tinggi, besar, sampai ke langit. Dan seluruh bumi bisa lihat. Jadi kalau kita keluar dari sini, kita bisa lihat itu pohon. Woi. 12. Daun-daunnya indah. Buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Oh, coba lihat ya. Jadi pohon ini bisa kasih semua orang makan melebihi MBG. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung.
dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kurang apa coba ini pohon? Ya, tinggal kurang rendah hati aja, saudara. Coba lihat. 13. Kemudian dalam penglihatan yang ku dapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Apa yang dilakukannya? Ia berseru dengan nyaring. Demikian katanya, tebanglah pohon itu, dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya, dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya, dan burung-burung dari dahan-dahannya. Ya, semua yang disombongkan, tiba-tiba penjaga datang dari atas, dari langit. Dihabisin semuanya. Semua yang kau sombongkan dihabisin. 15. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda, di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. 16. Biarlah hati manusianya apa? Berubah, dan diberikan kepadanya hati apa? Aduh, nggak enak. Hati apa, saudara? Coba baca dulu Alkitabnya, salah atau benar? Hati apa? Coba saudara dengar. Sama-sama bilang, Saudara mau hati binatang? Oh, kalau hati daging babi sih oke lah, sudah dimasak enak ya. Hati kita berubah jadi hati binatang. Saudara mau? Coba tanya kiri kananmu, kamu mau nggak hatimu jadi hati binatang? Coba tanya. Terus jawab dong. Kalau ditanya jawab. Nah, mau nggak? Mau nggak? Ada yang mau? Angkat tanganlah yang mau. Kalau ada? Nggak ada. Coba lihat. Dengar baik-baik. Orang yang sombong hatinya jadi seperti apa? Bukan saya yang bilang, Tuhan yang bilang. Hati-hati saudara ya. Lanjut lagi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai berapa? 7 masa berlalu. 7 masa. Oke, anggaplah 7 tahun. 7. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang yang hidup tahu bahwa yang maha tinggi, coba ya, yang maha tinggi apa? Berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk apa? Kedudukan itu. Tuhan mengizinkan ini, menghancurkan orang sombong, supaya tahu bahwa ada Tuhan yang maha tinggi, dan dia berkuasa, membuat orang paling rendah bisa sampai ke posisi yang tinggi. Jadi bukan karena hebat manusia, tapi karena Tuhan beri kedudukan. 18. Itulah mimpi yang telah kudapat. Aku, Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau Belsasar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar, tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah Raja, Belsasar, janganlah mimpi itu dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas seteru Tuanku. 20. Pohon yang Tuanku lihat itu yang bertambah besar. Oke, sebelumnya dikatakan, Daniel sampai bilang, semoga mimpi ini bukan untukmu. Artinya begini, dari mimbar ini saya sampaikan kepada saudara, semua akibat kesombongan kiranya tidak menimpa saudara dan saya. Amin. Amin atau amin? Atau mau ditimpa akibat kesombongan tadi? Sampai Daniel ngomong, dia udah tahu bahwa pohon ini adalah dia, Raja Nebukadnezar. Tapi Daniel berdoa, jangan sampai itu kau. Supaya saudara tahu, itulah doa setiap orang tua, itulah doa seorang gembala yang gak mau lihat jemaatnya ditimpa oleh akibat kesombongan.
Lanjut. Ayat 20. Pohon yang Tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang ada di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu, ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Jadi pohon itu adalah Nebukadnezar. 23. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dan besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa. Inilah masa berlalu, inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku. Tuanku akan apa? Dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggi Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Dari tempat tinggi, pertama dia dari istana dihalau, ditempatkan di padang di antara binatang-binatang. Kepada Tuanku akan diberikan apa? Makanan rumput. Sebelumnya dia makan makanan istana, sekarang makan rumput. Seperti kepada lembu. Lihat ya, hati binatang. Dia akhirnya makan seperti lembu, makan rumput. Dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Wah, lihat, dikasih tahu supaya engkau tahu itu, bahwa engkau akan mengalaminya. Lanjut lagi. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali. Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa apa? Sorgalah yang punyai kekuasaan. Jadi lihat, orang yang sombong ini dihukum Tuhan sampai dia mengerti tentang 2 hal. Yang pertama, bahwa ada kerajaan yang maha tinggi yang berkuasa dan memberikan kerajaan itu kepada manusia. Yang kedua, supaya orang tahu bahwa sorga Allah yang maha tinggi yang menjadi sumber kekuasaan yang mengangkat seseorang, siapapun dia. Siapapun dia. Jadi kita nggak perlu mengangkat diri kita. Siapa yang ngangkat? Tuhan yang ngangkat. 27. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan, dan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dan dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Menarik saudara. Kebahagiaannya dilanjutkan. Oleh sebab itu saudara, kita melihat bahwa kalau kita lihat dari ayat ini, bagaimana dengan jelas Nebukadnezar, raja yang berkuasa atas seluruh bumi, dia tidak ada tandingan, tidak ada bandingannya. Dia menunjukkan bahwa kehebatannya, sekali lagi kehebatannya, kekuasaannya melebihi segalanya. Kita lompat turun ayat 33 supaya cepat. Jadi ceritanya ini terjadi dialami oleh siapa? Kepada Nebukadnezar. Ya, maaf, kita lompat ayat mulai dari 31 dulu sampai 33. Raja belum habis bicara, lalu dijawab ya. Dijawab oleh raja. Belum habis dia bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Dia bilang gini, kepadamu dinyatakan ya Nebukadnezar bahwa kerajaanmu telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara apa? Binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan apa? Rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang kehendaki. 33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Coba lihat. Nebukadnezar pikir, enggak akan berlaku atasku. Enggak berlaku. Jadi saudara tahu kalau baca terus nanti di atas itu, di ayat 29, setelah lewat 12 bulan. Jadi hari ini dikasih tahu oleh Daniel. Dan
Waktu itu terjadi, Nebukadnezar bilang begini, nggak akan terjadi. Dia tetap dalam kesombongannya. Tapi 12 bulan kemudian, di ayat 29. 12 bulan berarti berapa? 1 tahun kemudian terjadilah itu. Ayat 33, pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti apa? Lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti apa? Bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Saudara, bulunya panjang seperti burung Raja Wali. Kalau bulu Raja Wali itu menjadi sangat panjang, dia akan susah terbang. Karena bulunya itu berat. Itu sebabnya pernah kita belajar khotbah, bahwa Raja Wali itu mengalami namanya masa paruh waktu. Dalam tengah tahun umurnya dia akan naik, dia akan lepaskan semua bulu-bulunya, supaya tumbuh bulu yang baru. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik, Tuhan membenci orang yang sombong. Katakan sama-sama, Tuhan benci orang yang sombong. Tuhan benci orang yang sombong. Bilang kiri kanan, jangan sampai itu engkau. Ya. Saudara dengar, waktu kita nggak banyak. Di perjanjian lama ada seorang raja pertama yang dipilih oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Namanya siapa? Saul. Saudara tahu ketika dia menjadi raja, dia sangat sombong. Dia bilang, aku yang paling kecil, karena dia suku Benyamin. Tapi dari segi tubuh, dia yang paling tinggi. Saul itu waktu dipilih menjadi raja, semua orang kumpul di sana, Saul itu lebih tinggi. Semua orang itu sebahunya, dia lebih tinggi. Coba ya. Dan ketika dia diangkat menjadi raja, dia sombong. Dia bukan imam, dia persembahkan korban bagi Allah. Tuhan bilang, bunuh semua ini binatang-binatang. Yang jelek-jelek dihancurkan, yang baik-baik tidak. Terus dinasehati sama Samuel. Kau sudah lakukan perintah Allah? Siap, sudah. Semua domba binatang sudah saya bunuh. Tapi kenapa telingaku mendengar ada domba di sana yang masih bunyi? Dia bilang gini, aku persembahkan itu untuk Tuhan. Coba lihat. Kesombongannya membuat dia merasa benar. Mempersembahkan trofi hasil peperangannya dengan berdosa kepada Tuhan. Dia pikir bahwa kehebatannya sebagai raja, jarahannya, domba-domba ini berkenan kepada Tuhan. Tidak! Tuhan tidak suka dengan hasil dari sebuah kesombongan. Enggak suka Tuhan. Enggak suka Tuhan. Karena itu kekejian bagi Tuhan. Kekejian itu supaya saudara mudah membahasnya, mengertinya adalah kejijikan bagi Tuhan. Jadi kalau contoh, ini saudara seperti emas. Ini seperti emas, berharga. Tapi kalau ini adalah produk hasil dari kesombongan, Tuhan jijik dengan ini. Kita nggak mau seperti itu. Saudara dengar baik-baik. Apa yang dikatakan oleh Samuel? Saul, karena engkau telah melanggar perintah Allah. Engkau tidak takut kepada Allah yang Maha Kudus. Sudah ditegur tidak mau bertobat. Maka kerajaan akan berpindah daripadamu. Apa kata Saul? Dia bilang gini, Samuel, setidaknya tolonglah aku supaya bisa diterima oleh bangsa itu. Dia berusaha menutupi dosa kesombongannya dengan cara keagamaan. Karena apa? Aku orang sombong, aku berdosa, tapi please, biarlah aku diterima dengan dosaku. Betul kau diterima dengan dosamu, tapi kalau kau tidak bertobat, kau tidak diterima. Jadi dia bilang seperti dia pahamin, bisa. Saudara dengar baik-baik. Saya dan kita familiar dengan hal ini. Enggak hanya di perjanjian lama, banyak di perjanjian lama cerita tentang orang sombong. Di perjanjian baru, saudara masih ingat ada 2 orang datang beribadah ke gereja. Waktu itu sinagog. Satu siapa? Ahli Taurat. Yang kedua, pemungut cukai. Jadi ahli Taurat itu berdoa langsung di depan. Seperti ini.
Dan pemungut cukai itu yang di belakang ada 5 orang. Saudara dengar baik-baik. Apa yang terjadi? Ahli Taurat ini bilang begini, dia berdoa apa? Angkat kepala. Itu tanda kesombongan. Pemungut cukai di belakang ngapain? Tunduk kepala. Tanda kerendahan hati. Kesombongannya, Tuhan, aku sudah melakukan firman, aku melakukan semua hal yang baik, aku menjaga hidupku kudus. Itu bagus. Tapi perkataan selanjutnya itu apa? Dia menjadi standar. Dia bilang, aku tidak seperti pemungut cukai itu. Nah itu dosa. Mulai. Dosa kesombongan mulai masuk. Dia membuat dirinya menjadi apa? Standar. Apa yang dilakukan oleh si pemungut cukai? Dia pukul dadanya. Tuhan, sesungguhnya aku orang berdosa. Coba lihat. Sama saudara. Pohonnya tinggi menjulang, buahnya bisa nikmati semua orang, rantingnya tempat burung-burung bersarang, binatang semua tempat berteduh. Wih, luar biasa. Tapi lihat, semua hal positif ini membuat dia sombong, sehingga dari atas harus turun menghancurkan dia. Harusnya seperti pemungut cukai itu. Ini kesombongan terakhir. Dan saya kasih tahu saudara, kesombongan terakhir ini paling banyak. Paling apa? Sama-sama bilang paling banyak. Kita cepat saja. Saudara masih ingat di Lukas pasal 16 ada perumpamaan tentang anak hilang. Berapa anaknya? 2. Yang sulung dan yang bungsu. Oke? Terus anak bungsu pergi, hambur-hamburkan hartanya. Betul ya? Anak bungsu pergi, dia hamburkan hartanya, dia makan berdosa, sampai akhirnya dia miskin, dia rugi, semua orang tinggalkan dia. Dia sampai di kandang babi, dia mau makan makanan babi, lalu dia ingat bapak aja orang kaya. Lalu dia pulang. Waktu dia pulang, coba lihat dosa kesombongan ini ya. Waktu dia pulang, bapaknya sambut dia, betul? Bapaknya sambut dia. Waktu bapaknya sambut, dikasih sepatu terbaik, ganti bajunya, kasih cincin, dikasih semuanya. Potongkan lembu tambun bagi dia. Dan diundang orang nari-nari, karena anakku yang hilang sudah ketemu. Lalu kakaknya yang sulung, dengar baik-baik. Kakaknya yang sulung, dia dari luar, dari jauh ngintip. Dengar, kenapa dosa kesombongan ini paling banyak? Dia mulai hitung. Dosa kesombongan itu terlihat, dia mulai hitung. Bapaknya datangi dia, dia bilang gini, Bapak, itu anak durhaka pulang, kau bikin pesta. Aku selama ini di rumah bekerja, nggak pernah kau kasih pesta. Dia hitung saudara. Hitungan yang kedua, lihat, aku ini kerja mati-matian. Kambing kecil pun nggak pernah kau kasih. Sementara anak durhaka itu, yang habiskan harta dan bikin kau malu. Kau kasih dia lembu tambun. Dia hitung saudara, dia hitung. Dia hitung. Dia itu mabuk-mabuk pesta pora dengan perempuan, dengan orang jahat. Tapi waktu pulang, kau panggil orang-orang main musik. Aku gak pernah dibuat happy birthday to you. Gak pernah. Dia hitung. Aku udah capek kerja. Saudara dengar baik-baik. Kadang-kadang kita suka hitung-hitungan. Tuhan, aku sudah ibadah. Kok Tuhan tidak jawab? Tuhan, aku sudah doa. Nggak adil Tuhan. Betul. Nggak adil Tuhan. Kita bilang gitu. Aku sudah berkorban untuk suami. Aku stop semuanya, pekerjaan dan semua supaya suami ini. Tapi nggak adil. Dengar baik-baik. Salah satu dosa kesombongan itu adalah mulai menghitung. Mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Aku udah lakukan banyak hal untuk dia. Aku jemput dia. Aku doakan, aku traktir makan. Dia tinggalkan. Saudara, nggak adil. Kita mulai hitung.
Ingat baik, yang kita hitung ini hal yang baik, betul? Tapi ketika patokannya adalah kita. Dengar baik-baik, kita mulai hitung. Kita mulai. Aku udah berkorban untuk pelayanan itu. Aku udah berkorban untuk gereja itu. Aku berikan banyak hal untuk gereja itu. Tetapi kenapa? Woi, mulai menghitung. Dengar baik-baik. Saya jurusan akuntansi. Saya bisa pastikan saya bisa menghitung lebih baik dari saudara. Tapi dengar baik-baik. Hitungan kita dengan hitungan Tuhan tidak pernah sama, betul? Hitungan kita dengan hitungan Tuhan tidak pernah sama. Hati-hati dengan sindrom menghitung. Kau hitung-hitungan dengan Tuhan, hitung-hitungan dengan orang lain. Dengar baik. Dengar baik. Aku lebih baik dari dia, aku lebih ini. Dengar baik-baik. Hitunganmu pasti salah. Yang kita harus lakukan, Filipi 2, ini yang terakhir, habis ini pemain musik baru maju. Yang kita harus lakukan, Filipi 2. Filipi 2, mulai dari ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari apa? Kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Pujian yang sia-sia ini, vanity, itu berakar dengan kata yang sama, yaitu kesombongan. Sebaliknya dengan rendah hati, sama-sama katakan rendah hati. Rendah hati ini adalah antiserum, antivirus untuk menjawab, menyembuhkan yang namanya kesombongan. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan apa? Memperhatikan apa? Bisa nggak memperhatikan kepentingan diri sendiri? Bisa. Tapi menjadi salah kalau apa? Hanya. Katakan sama-sama, hanya. Hanya perhatikan diri sendiri. Yang lain nggak perlu. Biar orang lain mati. Biar orang lain sakit, terkutuk. Yang penting aku selamat. Itu sombong. Itu sombong. Hanya dilihat diri sendiri itu sombong. Yang penting aku sembuh. Yang penting aku diurapi Tuhan. Yang penting aku bisa berjalan dan kebenaran. Yang penting suami, istri, anak, cucuku semuanya baik. Dengar baik-baik. Itu dosa ternyata. Karena hanya pikir diri kita sendiri. Hanya pikir kampung kita sendiri. Hanya pikir kelompok suku kita tersendiri. Hanya pikir yang namanya semua kehendak kita sendiri. Ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah apa? Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lihat ya, Yesus adalah Tuhan. Dia punya segalanya. Tapi dia memilih, dia merendahkan hati. Yaitu apa? Dia tidak melihat posisinya sebagai Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan. Kadang-kadang saudara, saya menganggap posisi saya sebagai pendeta, saya harus pertahankan ego saya. Saya nggak perlu nyapu lagi. Saya nggak perlu angkat sampah lagi. Tugas saya kan khotbah. Kadang-kadang saudara kita ngomong, suami-suami bilang apa? Aku udah capek kerja. Aku nggak perlu yang namanya lakukan ini lagi. Sehingga akhirnya apa? Posisinya dia. Dan saudara akhirnya Tuhan bilang apa? Lanjut. Keadaannya sebagai manusia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengeruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya
Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah apa? Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, firman ini jelas. Yesuslah yang menjadi panutan bagi kita. Bahwa apa? Kerendahan hati belajar dari Yesus. Main musik boleh maju. Saudara dengar baik. Hari ini, ketika firman ini disampaikan, kiranya saudara bisa dideteksi hatinya. Deteksi hatinya. Apa benih kesombongan yang ada pada dirimu? Mari kita teduhkan hati kita, kita berdoa. Semua boleh diam. Kita boleh berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam momen yang indah ini,